Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha as-sabirin. Summa qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada sholat Jumat ini saya diminta untuk jadi khatib di masjid yang penuh berkah ini, Masjid GKBI. Alhamdulillah, karena Allah SWT, bukan berarti karena saya yang paling pintar, tidak, tapi karena Allah takdirkan saya berbicara di hadapan ikhwatal iman semua pada Jumat ini. Satu ayat pendek saja, yang itu adalah ayat proklamasi, ayat pernyataan tentang kita hidup di dunia ini untuk apa. Allah bilang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia dan jin selain menyembah kepadaku. Jadi ini adalah maksud atau tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya mengabdi pada Allah. Jadi tujuan kita itu bukan untuk status kita utama, itu adalah mengabdi pada Allah. Kalau status kita yang lain, dalam pengabdian kita pada Allah, status yang utama itu mengabdi pada Allah, terjadi perubahan-perubahan status. Setiap hari bisa mungkin 10 kali status kita berubah. Tapi jangan lupakan status kita yang utama, yaitu hanya mengabdi pada Allah. Status saya sekarang jadi khotbah, jadi khotib Jumat di sini. Nanti pulang status saya jadi senior bagi teman-teman organisasi saya. Nanti malam status saya berubah lagi, jadi kepala rumah tangga. Besok pagi status saya jadi dosen online. Nanti siang berubah lagi status saya jadi teman-teman alumni SMA Negeri 3 Setiabudi sini. Hari Minggu ada akbar. Jadi status kita itu berubah banyak. Tapi status-status perubahan ini tidak boleh menyalahi status kita yang utama, yaitu mengabdi pada Allah. Begitu. Bapak-bapak sekarang, ikhwatal iman, statusnya sebagai karyawan tadi. Sekarang statusnya sebagai jamaah. Nanti pulang status jadi karyawan, nanti pulang status jadi teman lagi, nanti malam status sebagai kepala rumah tangga, besok berubah status. Dalam satu hari satu malam kita berubah status kita. Banyak kali kita berubah status. Tapi jangan lupakan status kita yang utama, yaitu Allah menciptakan kita bukan untuk jadi presiden, bukan untuk jadi menteri, bukan untuk jadi pimpinan GKBI kayak Pak Edi, bukan itu. Itu tujuan, itu status sampingan, tapi status utama itu adalah menyembah pada Allah. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan status kita. Gitu loh. Jadi menteri, ya statusnya jadi menteri. 5 tahun, alhamdulillah khotib pernah jadi menteri 2004 sampai 2009. Ya, usahakan kita jadi menteri jangan ada uang haram 1% pun yang kita makan. Kan ini akan memberikan dampak buruk buat turunan kita. Kan begitu. Status misalnya jadi apa saja, pengurus masjid apalagi. Kalau uang masjid dimakan, nauzubillah min dzalik. Itu telah menjadi menyalahgunakan status. Lalu orang tanya, ada nggak sih Pak orang yang tidak menyalahgunakan status? Begitu. Ada. Oh, itu kan zaman dulu Pak. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Dia hanya 2,5 tahun jadi presiden, jadi khalifah. Nggak lama-lama, cuma 2,5 tahun. Tapi diibaratkan tidak ada serigala yang berani makan itu domba-domba. Saking dia adilnya dan luar biasa. Cuma 2,5 tahun, dia nggak perlu 5 tahun, nggak perlu 2 periode, tambah lagi mau 3 periode, rekayasa segala macam, nggak perlu. Hanya 2,5 tahun dia jadi presiden, jadi khalifah. Tapi begitu dia jadi presiden, dia tanya menteri-menterinya, min aina laka hadza? Dari mana uang yang kalian dapat?
Jadi kalau dulu waktu Khatib jadi menteri kita teriak-teriak tentang pembuktian terbalik yang sampai hari ini tidak dilakukan pembuktian terbalik itu. Kalau sebelum jadi menteri hartanya berapa? Setelah jadi menteri hartanya berapa? Kalau nambah min aina laka hadza? Dari mana uang kau dapat ini? Jelas. Sehingga makmur betul di zaman dia. Oke, kata orang itu zaman dulu Pak. Zaman sekarang yang halal udah habis, yang haram aja tinggal dikit. Itu masih ada kayak begitu. Saya baca biografi dari seorang tokoh Menteri Keuangan Indonesia, halaman 101. Istrinya kebetulan anaknya dia itu senior saya, teman sama-sama kami pengurus di Al-Azhar waktu itu, Aisyah. Kata-katanya begini, ayahmu seorang Menteri Keuangan Icah, tapi dia tidak sanggup membeli popok adikmu Khalid yang baru lahir. Dia Menteri Keuangan tapi dia tidak sanggup beli popok untuk anaknya yang baru lahir, adiknya si Ica ini. Siapa dia? Presiden zaman dalam keadaan darurat, Mr. Syafruddin Prawira Negara. Ada bisa dia. Bagaimana Muhammad Natsir, ya, Perdana Menteri, jasnya ditambal-tambal ketika menerima tamu. Bagaimana Kiai Haji Agus Salim, itu jalan besar di Menteng itu namanya dia. Tapi rumahnya sendiri nggak ada sampai ngontrak, sampai akhir hayatnya ngontrak. Dan itu kasurnya itu, saya kalau itu sedih juga tokoh-tokoh kita dulu itu ya. Itu digulung kalau untuk menerima tamu. Kalau nggak ada tamu digelar buat tidur, dan dia memelihara istrinya. Orang yang menguasai 9 bahasa. Kita belajar dari mereka. Oh itu zaman dulu ada lagi yang sikis-sikisnya ada. Siapa? Almarhum Ari Muhammad, Menteri Keuangan, disogok berapa kali. Kebetulan saya dulu pernah menjadi pengurus pemuda, pernah bertatap muka dengan beliau, sangat sederhana dan tidak punya apa-apa. Nah ini orang-orang yang tidak menyalahgunakan status. Jadi kita tahu fungsi dan status dia adalah menyembah pada Allah. Bagaimana ketika Mughirah bin Syu'bah disuruh Rasulullah SAW datang ke Rustum, penguasa Romawi. Rustum mengatakan, "Maladzi ja'abikum?" Apa yang buat kalian datang ke sini? Islam itu buat apa? Apa jawabannya? Linuhrija min mansyamin ibadatil ibad ila ibadatil wahdah. Ila ibadatil wahdah. Islam itu memerdekakan perbudakan dari budak manusia kembali hanya berbakti berbudak hanya pada Allah. Jadi jauh sebelum Bung Karno bilang dalam non-blok eksploitasium dolom parlom bahwa gerakan non-blok itu membebaskan perbudakan manusia dari manusia, tidak ada perbudakan, itu Mughirah bin Syu'bah jauh linuhrija man syamin ibadatil ibad ila ibadatil wahdah. Jadi hanya terlepas dari sekat-sekat itu. Bapak-bapak ibu filah yang saya insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Kita pakailah. Kita nggak tahu kapan kita ini kembali kepada Allah. Kita nggak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Kemarin saya baru berbicara karena ada reuni SMA 3, ada seorang pengarang lagu senior saya sakit minta doa, sakitnya tiba-tiba tadi malam jam 7 meninggal dunia kembali kepada Allah. Haji Sutama almarhum. Jadi kita nggak tahu kapan kita kembali. Kata-kata Imam dalam khutbah pertama ini saya akhiri dengan kata-kata Imam Syafi'i. Dia mengatakan seperti ini. Saya bacakan ya. Dia bilang begini. Aku heran melihat manusia yang hidup dalam kelalaian dan bermegah-megahan, padahal dia tidak tahu kain kafannya telah dirajut. Ya, saya ulangi. Jadi tidak tahu. Ini Imam Syafi'i, ya, yang ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu meninggal dunia. Umurnya cuma 53, kalau saya salah, ya. Tapi berapa lama udah ribuan tahun ditanam, udah di dalam tanah kan? Dia mengatakan, aku heran lihat manusia bermegah-megahan dalam kelalaian. Kemudian dia nggak tahu kalau namanya kain kafannya sudah dirajut. Kita kan nggak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Nah, oleh karena itu ini buat diri saya sendiri. Apapun jabatan kita, dimanapun kita berada, kita pakai di jalan Allah. Antum cari uang untuk keluarga, bekerja di sini di kantor. Kata Rasulullah, man sa'a wi walidayhi fa huwa fisabilillah. Barang siapa yang cari uang untuk orang tuanya, dia fisabilillah. Man sa'a li walidayhi fa huwa fisabilillah.
Barang siapa yang berjuang untuk orang tuanya dan keluarganya, dia fisabilillah. Jadi antum semua ini fisabilillah ya Allah. Ikhlas bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Kira itu aja yang saya sampaikan. Ini juga buat diri saya sendiri. Mudah-mudahan insyaallah dalam khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina warfa'ni ya fattah ya fattah ya fattah ya razzaq ya razzaq Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Seandainya pemimpin-pemimpin di dunia ini, khususnya di negeri kita amanah insyaallah ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, betul-betul negeri kita ini. Kita punya aset yang luar biasa, kita punya sources yang luar biasa, kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Kalau kita menjalankan pasal 33 saja bahwa bumi, air dan kekuasaan terkandung dalamnya, kita udah kaya raya. Masya Allah, saya ketemu dengan teman saya, sama-sama Menteri Pemuda Olahraga dulu, dia di Singapura, Vivian Balakrishnan. Dia bilang dia nggak punya apa-apa, tapi mereka bisa. Satu, karena mereka amanah ketika memimpin itu. Nah, kita harapkan mudah-mudahan dengan kepemimpinan baru ini lebih amanah, betul-betul menjalankan dengan baik. Ya. Sedih sekali rasanya saya mendengar ada kolega, ada adik itu sepertinya menjalan tiba-tiba kena seperti itu. Barusan tadi malam kita lihat televisi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan anak dan turunan kita dijauhkan dari seperti itu ya. Dilindungi Allah, diberikan rezeki yang berkah, ya, dan Allah jadikan orang-orang yang ikhlas untuk memimpin bangsa ini. Insya Allah mudah-mudahan kembali seperti dulu awal-awal berdirinya Republik ini. Kita punya tanah yang begitu luas, lahan yang begitu luas. Kalau kita naik ke atas, naik pesawat, kita lihat ke bawah, di Kalimantan itu begitu banyak lubang-lubang batu bara. Kita ke Morowali, batu nikel. Mana bangsaku, mana rakyatku, mana kebahagiaan kita ini? Belum ada. Mudah-mudahan kepemimpinan yang sekarang ini, mudah-mudahan Pak Prabowo ini, kemarin saya bangga melihat ucapannya, mudah-mudahan betul-betul bisa dilaksanakan buat kesejahteraan kita semua. Dan mudah-mudahan baru kita bisa masuk kepada era yang lebih baik dan pemimpin-pemimpin yang baik. Bapak-bapak sekalian, bapak-bapak sekalian, saya mohon kalau kita ke rumah, kita nggak usah macam-macam, kita pikir anak-anak kita aja, selamatkan anak-anak kita. Anak kita sudah luar biasa sekarang ini, tantangannya sudah luar biasa. Selamatkan mereka, ajak mereka sholat 5 waktu. Siapa tahu di antara anak-anak bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini bisa memimpin negeri ini. Kalau dia dibekali dari kecil dengan keimanan, insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang bertakwa. Dia tahu statusnya yang utama, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita harapkan. Dia kumpulkan harta di hari, dia cari yang halal-halal untuk Anda dan turunannya. Itu yang kita jaga betul. Jangan kejar mereka, jangan paksa mereka untuk kamu kuliah cepat, kamu segera jadi titel, kemudian kamu nanti kerja, tidak mikir apa-apa. Kamu kemudian jadi wali kota cepat, 5 tahun kamu jadi gubernur, jangan lama-lama, kemudian kamu jadi presiden segera. Itu udah nggak main. Yang penting akhirat, bahagia di dunia, berkumpul bersama dalam surga Jannatul Naim. Itulah keluarga GKBI harus diharapkannya. Bahagia di dunia, bersatu di dunia, berkumpul di surga Jannatul Naim. Insya Allah, mari kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Karena Rasulullah SAW mengatakan, doa saiful mu'min, doa itu senjata orang iman. Mudah-mudahan dengan doa ini tidak ada yang bisa merubah takdir kita, termasuk ajal, itu bisa dirubah dengan doa. Kata Rasulullah SAW, ad-du'a wal bala yaltaqiyani wa ya'tajilani bainas samawati wal ardh. Doa dan bala itu bertarung tiap hari antara langit dan bumi. Pakai senjata kita, doa kita. Pakai sholat malam kita. Pakai doa kita, pakai sesuatu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, yakin, hakul yakin, Allah akan melindungi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Dengan sebelumnya kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang karena dia maka kita akan selamat dunia akhirat insya Allah. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih maupun yang telah wafat. Allahumma ighfir lana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wali walidaina, dan ampunkan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma, sayangilah mereka. Kadang-kadang orang tua kami dihina dan difitnah karena ingin memuliakan kami anak-anaknya ya Allah. Lapangkan kuburan orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Jadikan kami anak-anaknya ya Allah, turunannya orang yang akan membanggakan hatinya ya Allah. Jangan jadikan kami ya Allah orang akan mencoret nama baiknya ya Allah, dan turunan kami ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shighara, sebagaimana mereka telah menyayangi kami selagi kecil ya Allah. Allahumma ya halimu ya alimu ya aliyu ya azimu ya aziz ya karim, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya Allah, Engkau zat yang paling mulia, Engkau zat yang paling dulu tidak berpermulaan, Engkau zat yang paling akhir tidak ada akhiran. Engkau maha berdiri sendiri ya Allah. Engkau menyaksikan kami sedang sholat Jumat di GKB ini ya Allah. Aku Khatib Adi Aksadal memohon padamu agar Kau berikan rahmat kepada semua yang hadir sholat Jumat pada hari ini ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah, bukakan pintu-pintu rezeki bagi mereka ya Allah. Ada yang sedang sakit keluarganya, angkat penyakitnya ya Allah. Ada yang sedang susah untuk mencari nafkah, bukakan jalan-jalan keluarnya ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Mutakabir, ada yang ingin sekali naik haji ke tanah suci Makkah ya Allah, kabulkan doa-doa mereka ya Allah. Jaga keimanan kami ya Allah, karena Engkaulah harapan kami, Engkaulah tumpuan kami ya Allah di dunia ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, jauhkan kami dari balamu yang besar. Wadarakis saqwa, jauhkan kami dari bertemunya dengan kecelakaan. Wasuil qada, jauhkan kami dari takdirmu yang buruk. Wasyamatatil a'da, dan jauhkan kami dari gembiranya orang-orang yang dengki kepada kami. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Jauhkan kami dari doa yang tidak diterima. Jauhkan kami daripada kesombongan karena kekayaan dan jabatan. Serta jauhkan pula kami karena kehinaan, karena kemiskinan ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Mutakabir. Ya Allah, kami sesungguhnya adalah orang-orang kecil yang lahir di kota kecil. Engkau angkat derajat kami, Engkau beri kami rezeki bisa hidup di kota besar seperti ini ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Mutakabir, kami tidak tahu ya Allah kapan jantung ini akan berhenti. Kami tidak tahu di mana kami akan dimakamkan, tapi kami mohon ridho-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami untuk bisa membesarkan anak-anak kami dan turunan kami di jalan Engkau ya Allah. Dan jika tiba saatnya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Ketika mencabut nyawa kami, jangan ada orang yang terzalimi karena ucapan dan perbuatan kami ya Allah. Jangan ada anak-anak kami yang menjadi susah karena kelakuan kami. Jangan ada hutang-hutang yang kami tinggalkan membebani anak dan turunan kami ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Mutakabir, betapa jauh ya Allah hubungan kami dengan Rasulmu Muhammad SAW. Kami tidak pernah melihat wajah Rasulmu, kami tidak pernah melihat wajah sahabat-sahabat Rasulmu ya Allah. Kami mohon ridho-Mu, kami mohon ridho-Mu ya Allah. Tampilkan wajah Rasulmu dalam mimpi kami ya Allah. Betapa rindu kami dengan Rasulmu ya Allah. Kalaupun tidak ya Allah, kumpulkan kami dalam surga-Mu kelak. Kami bisa mencium tangan Rasul Muhammad SAW. Ya Aziz ya Ghaffar ya Mutakabir, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Di ujung doa ini kami mohon ridho-Mu ya Allah. Kami kirimkan doa pada dai-dai yang fuqara, dai-dai yang miskin ya Allah, agar Engkau berikan kesejahteraan pada mereka ya Allah, agar Engkau berikan keistiqomahan pada mereka, pada anak-anak mereka ya Allah. Dan di ujung doa ini kami mohon juga ya Allah, Engkau lahirkan pemimpin yang bertakwa di negeri ini ya Allah, yang satunya kata dengan perbuatan, yang ingin berbuat betul untuk bangsanya, untuk rakyat ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan Kau berikan kepada kami pemimpin-pemimpin munafik. Jangan Kau berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tidak satunya kata dengan perbuatan. Jangan Kau berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Mutakabir, Allahumma ya Zal Jalali wal Ikram. Di ujung doa ini kami kirimkan doa kami kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menjerit hati kami setiap hari ya Allah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali doa ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin fi Filastin alal yahudil